Jadi lingkaran itu ibaratnya siswa. Kemudian yang persegi adalah meja. Kemudian yang kedua, model ini kadangkala itu saya katakan desain kelas model with trainer. Kenapa? Karena tidak mutlak juga model yang kita atur itu harus seperti yang kita buat lingkaran, kan tidak bisa. Makanya setelah itu kita lepas siswa, kemudian kita bentuk mereka dalam buat lingkaran. Jadi siswa dalam bentuk lingkaran di dalam kelas. Kemudian kita seperti yang tadi ya, kalau siswanya banyak, kita buat saja, kita kondisikan saja sesuai dengan kita dalam bentuk model lingkaran. Kemudian yang ketiga adalah format corak tim. Ini format corak tim. Itu seperti ini. Jadi dia semacam apa namanya, yang segitiga yang di bawahnya, dia berbentuk segitiga. Kemudian ada di depan dua ya, kayak berbentuk mendatar ya, yang di atasnya. Jadi itu bisa kita gunakan. Kenapa ini bisa? Karena kalau kita berada di tengah, misalkan di tengah, itu semua mengena. Jadi tidak mutlak bahwa kita, karena kalau kita berada di tengah, di depan ya, depan meja yang di tengah itu semua mengena suaranya. Jadi kan biasanya siswa kalau dia, kan biasanya mereka kalau kita berikan pengajaran, biasanya ada yang tertidur, ada yang seperti formasi corak tim seperti ini. Berikutnya workstation. Dia berbentuk menyilang. Jadi ini anak-anak ya, kita dia tidak saling bercerita. Jadi jaraknya itu kita beri jarak antara yang ke yang ujung yang di sampingnya. Kalau menurut gambar yang kita lihat ini dia agak berdekatan ya, tapi kita kan atur saja. Bisa itu jumlah siswa di kelasnya, itu kita kondisikan saja. Kemudian yang selanjutnya breakout grouping. Jadi ini seperti tadi yang pertama, dia berbentuk U di tengahnya, di samping kanan itu dia berbentuk persegi tempat duduk siswa. Jadi ini kita bisa dulu, kemudian kita bisa di tengah, kemudian kita ke kiri, kemudian terus ke belakang. Apalagi kalau kita menggunakan proyektor di dalam menjelaskan, saya rasa ini sangat baik. Kemudian susunan sebenarnya, apalagi kalau jumlah sedikit, kita bisa terapkan ini. Jadi guru berada di tengah ya, berada di tengah, kemudian bisa juga berada di belakang. Kita ke jadi semua menyentuh ya. Kemudian meja conference yang ketujuh ya. Jadi ini berbentuk semacam yang biasanya yang kita lakukan mungkin kepala sekolah dan guru-guru di ini rapat. Jadi dia ya posisinya itu
guru dia berada di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Ini dapat semua kalau seperti ini. Kenapa saya katakan pada umumnya kan kita pendidik ketika berada di kantor melakukan rapat. Jadi semacam meja conference. Selanjutnya kelas tradisional. Ini yang pada umumnya kita lakukan. Kita lakukan di kelas tradisional. Dia mendatar di depan, ke belakang juga demikian. Ini juga dapat, tapi kita harus kondisikan dengan jumlah siswa kita. Jadi tidak mutlak juga kita harus menggunakan seperti ini. Mutlak juga ya, kita kondisikan saja sesuai dengan jumlah siswa kita. Dan pada umumnya sekolah ya melakukan yang seperti ini. Selanjutnya kelompok untuk kelompok. Kelompok bagaimana cara menyusunnya? Jadi ini bukan semacam lapangan bola pingpong atau lapangan tenis meja, tapi kita mengatur sedemikian rupa agar meja persegi. Jadi siswa itu ya hanya menggunakan tempat duduk saja. Ya atur dirinya, kemudian kita bisa berada di tengah, maksudnya di antara dua orang itu, dua kepala itu. Kemudian kita bisa 4 orang siswa yang ada di belakang. Kemudian yang terakhir model auditorium. Auditorium ini kan biasanya kita lihat kalau semacam di kayak rapat di ruangan yang tertutup ya. Biasanya kan ini dia berbentuk dia melengkung. Dia sejajar, dia tidak mendatar tapi dia agak melengkung. Mengontrol para siswanya, dia bisa berada di belakang, bisa juga mereka berada di depan. Jadi semuanya mengena kepada siswanya. Mungkin itu cara mendesain kelas ini dengan cara kreatif. Karena guru itu sebenarnya harus bisa kreatif sesuai dengan pedagogiknya, sesuai dengan keprofesionalnya dalam mengajar. Jadi kalau kami itu ada 10 kepemimpinan guru Indonesia, di mana kita ya moto kita adalah awaken teacher without team. Artinya bagaimana membangun guru yang kreatif sesuai dengan peradaban. Selanjutnya apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materinya Pak yang telah dibagikan kepada kita semua. Sangat menarik dan tentunya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin ingin berbagi pengalaman, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Boleh juga angkat tangan. Ya. Ya, tapi Bu Murni. Ya. Ya, di kolom chat kayaknya ini yang banyak masuk ini di privasiku ini banyak ini. Dia tidak jadi itu yang paling ini Bapak Mustafa SMK 4. Luar biasa. Selamat bergabung Bapak. Lumayan banyak pertanyaan beliau.
ada banyak beberapa pertanyaan ini. Bagus mungkin kalau kita share aja dengan beliau ya. Kita kan sekaligus kita perkenalan. Tapi Pak Mustafa bisa mungkin saling sekalian Pak. Pak. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Murni. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Apa silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, tadi narasumber menyampaikan bagus sekali mengenai desain kelas model. Tadi pada saat memperlihatkan model chevron, narasumber menyatakan bahwa ini adalah bentuk terbaik gitu. Mungkin apa yang bisa kami sebagai pendidik tarik kesimpulan kenapa chevron ini dianggap sebagai, dan apa sebenarnya arti chevron ini yang dimaksudkan di sini? Kasih. Oke, baik. Jadi saya jawab ya. Kenapa saya katakan menurut saya Pak Mustafa, chevron ini adalah model yang terbaik bagi saya. Karena ini kan kebetulan saya siswanya minim. Kemudian memang mengajar masih manual Pak. Jadi belum ada yang namanya korektor ya. Kemudian OHP. Jadi kalau saya, apalagi saya kan guru kelas 1 SD, biasanya saya seperti ini. Dari 10 orang jumlah siswa saya, dari 10 orang Pak, itu saya berikan model seperti ini. Jadi agak miring ya. Kalau dikatakan bilang sebenarnya, maka saya katakan bahwa model chevron itu dia seperti jajar genjam Pak. Segitiga, dia model segitiga. Namun dia tidak ada jadi dia berada di tengah saja. Jadi model chevron itu guru bisa mengontrol siswa. Kadang-kadang kan kalau apalagi kalau siswa kita banyak Pak, itu kan kita bisa atur ke belakangnya lagi. Karena yang di sini saya berikan cuma 16 siswa. Itu bisa kita tambahkan lagi. Kita tidak usah tambahkan di depannya. Kita tidak usah menutup yang di depannya. Kenapa? Karena kalau kita menutup yang di depannya, apalagi kalau Bapak telah menggunakan yang namanya proyektor, tidak mengajar, itu menurut saya agak sulit. Ada di depan. Jadi tidak usah kita memberikan meja yang ada di belakangnya. Jadi model chevron yaitu dia berbentuk segitiga tapi dia tidak ujung. Dan itu menurut saya sangat bagus digunakan Pak. Apalagi kalau siswanya banyak. Silakan Pak kalau masih ada. Ya, Pak Mustafa, gimana Pak penjelasan tadi dari Pak Adi? Silakan. Ibu Murni silakan lanjut Bu Murni. Ya, saya lanjut. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya ke Ibu atau Bapak ini, Asnan dari Nunukan. Wah, jauh-jauh bergabung dengan Gosip. Dulu pertanyaannya, bagaimana menghubungkan kelas model dengan brand-based teaching agar suasana kelas dapat memediasi semua belajar anak? Ya. Oke. Baik. Ibu siapa ya, Bu? Tadi itu. Asnan dan
kenal, nunukan. Jadi begini, ini kan memang kami sebenarnya di Sekolah Guru Indonesia kami latih di tempat, jadi tidak seperti ini ya yang kita lakukan sekarang ini, pembelajaran daring, artinya dalam jaringan. Kita sebagai seorang trainer. Jadi seorang trainer itu dia memberikan materi pengajaran secara offline. Jadi memang kita terasa satu hati dengan siswa kita. Nah, saya katakan demikian contohnya. Yang tempo hari saya praktekkan di sekolah saya, yaitu membuat media pembelajaran melalui apa namanya ini, simetri lipat misalkan ya. Yang jelas itu di dalam kelas model kita dekat. Jadi kita pantau satu persatu siswa bagaimana cara mereka melakukan. Biasanya kan kalau kita guru ya, seandainya kita mau ini apa aja, kita cuma memberikan saya petunjuk, kemudian nanti mereka yang kerja sendiri. Tapi kalau kami di SGI beda. Jadi selain siswa melakukan kreativitasnya, ya, kita juga tetap memberikan yang namanya kontrol kapasitas. Kita mau memang sejauh mana siswa kita paham tentang materi yang kita ajarkan. Jadi tidak mesti bahwa kita saja misalkan contoh seperti setelah itu kita lepas. Apalagi kami guru sekolah dasar, kami tidak seperti itu. Dan memang di Sekolah Guru Indonesia terutama mendesain media pembelajaran itu bagaimana melakukan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, tetap kita kontrol terus. Ya. Bukan hasilnya yang kita nilai, tapi prosesnya yang kita nilai. Saya kira seperti itu dari saya. Bagaimana Pak Asnan dari Nunukan? Pak siapa tadi namanya? Pak siapa namanya Bu Murni? Asnan dari Nunukan. Asnan. Ya. Siapa sini? Asnani bukan? Asnan? Asnan. Asnan. Pak Asnan, bisa dengar kita? Tunggu dulu diaktifkan, ini tidak bisa bersuara Bu Murni. Oh iya. Siapa namanya? Asnan? Asnan. Asnan. Alpa ya, Alpa. A. Ya. AS biasa, A baru S. Ya. Ya betul. Apa? AS NAN. Di mana beliau namanya? Ada ya, kosong ya. Mungkin nama. Lanjut. Ya lanjut aja dulu Bu Murni. Lanjut aja dulu Bu Murni, Tabe. Ya kasih kesempatan banyak. Banyak yang itu, banyak angkat tangan juga. Masalahnya angkat tangannya dari awal. Silakan Bu Murni, silakan. Ya, selanjutnya ada dari WhatsApp ya. Ya. Pertanyaannya, ya. Silakan lanjut. Saya tadi aktifkan, ternyata nggak beri. Tangan yang digunakan untuk menentukan desain kelas yang terbaik. Digunakan untuk menentukan desain kelas yang terbaik. Prioritasnya? Ya. Oke. Baik, saya jawab ya. Jadi begini sebenarnya. Tadi kan di awal saya mengatakan bahwa
desain kelas model itu tidak mutlak bahwa yang saya berikan di persentasenya ini misalkan model U misalnya ya contohnya. Kita harus juga kondisikan jangan sampai dalam satu kelas 40 orang kemudian kita mau membuat yang namanya sepron tadi ya. Kalau misalnya memang siswanya agak banyak, gunakan yang model yang lain. Juga tidak mutlak semua ini harus kita gunakan. Maksudnya kondisikan saya sama jumlah siswa kita. Kalau jumlah siswa kita banyak, kita bisa memilih yang namanya format corek tim. Namun di dalam desain kelas model yang 10 yang saya jelaskan ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakannya semua. Karena kenapa? Karena terus terang terkadang siswa itu bosan ya dengan model susunan yang mungkin Bapak Ibu berikan. Kalau yang kita berikan di kelasnya ya, saya rasa siswa biasanya jenuh. Apalagi kan kalau SMP dan SMA kan biasanya dia per bidang studi ya. Jadi kelas yang harus mengajar di kelas tersebut. Jadi biasanya kalau seperti saya ini, itu saya lakukan minimal sekali itu 2 kali dalam 1 minggu. Saya rubah semua model kelas siswa saya, khususnya kelas saya rubah sehingga siswa semakin nyaman di dalam mengajar dan menerima pelajaran kita. Itu saja dari saya. Ya, kira-kira seperti itu Pak ya, Pak Abu Asam. Selanjutnya Pak Host, tolong diaktifkan mic-nya Pak Akbar. Dari tadi katanya tunggu kesempatan nih mau bertanya langsung kepada narasumber. Silakan. Silakan. Kedengaran suaraku Pak? Kedengaran Pak, kedengaran. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak saya. Pare-pare. Ini saya mau sedikit mungkin berbagi pengalaman lah dengan Pak Hadi atau pemateri yang ada di kelas hari ini. Ada beberapa model kelas yang ditawarkan dari materi yang ada, tidak salah. Dan mungkin saya sedikit berbagi pengalaman karena pengalaman saya sebagai seorang guru, saya sudah merasakan sih yang namanya bagaimana mengajar di kelas yang siswanya sangat sedikit, siswanya sangat banyak, itu pernah saya rasakan. Dan model yang dibacakan oleh pemateri itu hampir semuanya sudah saya terapkan. Dan pertanyaannya, biasanya kita merasa apakah semua model ini bisa di kelas kita. Nah, kita sering terpaku dalam kalimat kelas. Nah, setiap guru selalu terpaku pada kelas. Nah, padahal model ini juga bisa diterapkan sebenarnya di luar kelas. Itu salah satu pengalaman saya bagaimana mencoba menerapkan kelas, bukan hanya di kelas, karena bagi saya itu semua tempat adalah kelas, bukan hanya di dalam ruangan. Seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran, saya juga sebenarnya punya beberapa jenis model, tapi itu pengembangan dari model yang disebutkan oleh Pak Hadi tadi. Contohnya saja model U. Itu kan model U sebenarnya agak susah diterapkan di kelas jika jumlah pesertanya banyak. Nah, tidak apa-apa kita variasikan. Ada yang namanya model kelas double U, kita double. Kita sisipkan anak-anak dalam bentuk 2 baris itu tidak apa-apa. Intinya yang diperhatikan dulu kalau kita mau menerapkan model di dalam kelas itu adalah
kondisi kelasnya dulu, apakah cocok dengan yang ada, yang apa model yang akan kita terapkan. Dan satu kehormatan ini bisa mendengar kehormatan hebat Pak Hadi yang merupakan alumni dari Sekolah Guru Indonesia ya. Aktivis Ya, Pak. mungkin saya baik. mungkin bertanya sedikit ini. Ya. Mungkin saya ingin sedikit bertanya. Halo? Halo? Mungkin saya sedikit bertanya kepada Pak Hadi. Nah, ini ada beberapa teman yang bertanya masalah model kelas yang cocok kita gunakan ketika kita mendapati kelas rangkap. Ya, ada teman di daerah Pangkajen di sana, dia bertanya bagaimana sih mengolah kelas ketika kita menghadapi kelas yang rangkap. Hanya dalam satu kelas itu kita mendapati 2 jenjang, misalnya kelas 5 dan kelas 6. Nah, kira-kira ada tidak pengalamannya Pak Hadi sebagai seorang guru dengan masalah seperti ini? Mungkin terima kasih seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar ya. Dari mana tadi Pak? D3 Pak. Ya. SD3 Pare. 3 Ya. Pare. SD3 ini jumlah siswanya memang padat ya. Dan memang dulu waktu kami melakukan yang namanya SMT ya, Sekolah Master Teacher, memang berada di SD3. Dan kebetulan teman saya yang namanya dia memang berada di SD3. Jadi saya katakan kenapa SD3 tidak banyak yang masuk di SGI. Padahal jumlah guru dan jumlah siswanya kan banyak, membludak. Baik, Pak Akbar ya. Jadi Pak Akbar betul pembelajaran itu, kelas itu tidak berada di dalam kelas saja. Jadi pembelajaran itu bisa berada di luar kelas. Jadi maksudnya kelas model ini tidak mutlak kita lakukan bahwa di dalam kelas. Nah, ini kan tadi saya katakan sebelumnya, dari awal saya katakan bahwa pembelajaran seperti model lingkaran itu kita bisa lihat di model dalam bentuk lingkaran. Nah, misalnya ya, nah, itu jelas dia tidak berbentuk lingkaran. Cuma siswanya yang ini bagus, kecuali ada kecualinya Pak. Karena nanti tegur ke kepala sekolah tak, jangan sampai jam 11 ya, atau jam 12 Bapak melakukan pembelajaran di luar kelas. Baguslah kalau kita mempunyai yang namanya pohon yang rindang ya. Tapi kalau sekolahnya ya tidak ada pohonnya tumbuh, bahkan bisa dikatakan tandus. Nah, kalau saya jangan melakukan pembelajaran di luar kelas. Semacam model lingkaran seperti ini. Lebih baik arahkan siswa melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian apa tadi itu yang kedua? Yang pertanyaan yang kedua tadi, Ibu Murni? Oh, halo. Halo? Ya, halo, dengar Pak. Silakan Pak. Ini yang ketika ini ada teman minta masukan. Ketika kita menghadapi namanya kelas rangkap, mungkin Bapak pernah dengar kelas rangkap. Ya. Baik, langsung saya tangkap Pak. Kelas rangkap ya. Misalnya 56. Kalau pengalaman saya di dalam kelas rangkap, saya belum pernah Pak, terus terang. Karena alhamdulillah kalau dibilang pindah sekolah, saya sudah 2 kali pindah sekolah Pak. Dan memang siswanya tidak banyak, cuma sedikit. Jadi kalau berbicara kelas rangkap, saya tidak bisa. Tapi kalau saya Pak terus terang, kalau memberikan masukan, ya alangkah baiknya kita gunakan yang namanya workstation. Nah, ini masukan saya dari saya karena memang saya belum pernah melakukannya Pak ya. Karena jumlah siswa kami dibilang sedikit,
Jadi tapi masukan saya, coba Pak Akbar lakukan yang model workstation di poin keempat tadi. Jadi di situ kita bentuk siswa saling bersebelahan. Jadi kan bisa kelas 5 di sebelah sini, siswa kelas 6 di sebelah. Jadi dia tidak terganggu, Pak. Seperti ini ya, saya perlihatkan yang di poin keempat. Kita lakukan yang seperti ini, Pak. Workstation. Kalau masukan saya seperti itu. Karena terus terang kalau kelas rangkap saya memang tidak pernah ajar kelas rangkap. Saya kira begitu saja Pak Akbar dari saya. Oh iya Pak, makasih atas pencerahan Pak. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Murni kesempatan Pak. Sama-sama. Ya mungkin yang masalah juga yang kalau sudah kelas rangkap jumlah siswanya banyak lagi. Aduh, tambah bermasalah Pak ya. Iya, Terima kasih jelas. sudah mengajukan pertanyaan sekaligus membagi pengalamannya dengan kita. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak host, mungkin ada yang masuk di chat pribadinya? Oh iya, kalau saya ada yang tadi permintaan ini Pak Adi. Ada di sini pertanyaan dari ada tadi SMP 2. Oh ini dulu yang sempat saya bacakan. Tapi ini juga di all panelis ini. Indrawati dari SMK Negeri 9 Pangkep ya. Oh, iya. Jadi ruangan menjadi sempit dan sulit untuk menentukan model kelas yang cocok. Jadi saya meminta pendapat Bapak, kira-kira desain model kelas yang cocok untuk kelas kami seperti apa? Sempit ya, jadi ruangan menjadi sempit dan sulit untuk menentukan model kelas yang cocok. Ini maksudnya gimana nih? Saya coba kita komunikasi langsung aja dengan Ibu Indrawati. Coba Ibu Indrawati. Oke, coba kita. Tabe Bu Indra, silakan untuk kemukakan pertanyaannya, Tabe. Bu Indrawati. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, silakan Bu. Ya, jadi di sekolah kami itu Pak tergolong sekolah baru. Ya. Jadi jumlah ruang kelasnya itu masih sangat kurang. Jadi solusi yang kami lakukan itu dalam satu ruang kelas kami jadikan menjadi 2 ruang kelas dengan cara memberikan sekat di tengahnya. Jadi satu kelas menjadi 2 ruang kelas. Jadi kira-kira model desain kelasnya yang cocok itu seperti apa Pak? Karena ruangannya itu sangat sempit. Sempit ya. Ya. Oke baik Ibu. Yang dari Pangkep ya. Jadi begini. Terima kasih, Pak. Kalau saya memberikan masukan, karena ini tadi Ibu mengatakan yang di dalam kelas ya, bukan di luar kelas. Kalau jadi, misalnya di dalam kelas itu bersebelahan sama-sama mengajar, yang satunya kan pasti akan sangat terganggu dengan coba HP tak Bu Indra. Mungkin ada suara HP bunyi mungkin. Ya silakan lanjut Bu Indra, silakan. Ya, halo. Jadi kami tuh sering mengambil alternatif dengan melakukan pembelajaran di luar kelas. Seperti itu, Pak. Tapi apabila cuaca tidak mendukung, kami melakukan pembelajaran di dalam kelas dan pastinya akan sangat kurang efektif pembelajarannya. Dan jumlah siswanya juga sekitar 18 orang atau 14 orang dalam satu ruang kelas. Jadi dengan ruangan yang sempit itu sangat sulit untuk menentukan desain kelas modelnya itu seperti apa, Pak. Oke, baik. Jadi kita masukkannya Bapak desain kelas modelnya itu yang cocok seperti apa. Dengan Ibu siapa tadi ini? Ibu Indrawati. Indrawati, baik Ibu Indra.
Kalau saya menjawab, artinya saya memberikan masukan di sini. Karena pengalaman juga, sekolah kami dulu begitu juga, waktu masih baru. Diberikan sekat antara kelas 1 dan kelas 2. Iya, Pak. Kemudian dia bersebelahan ya. Jadi Iya, kalau dari saya, coba Ibu terapkan yang namanya meja conference. Yang di poin 7, meja conference. Itu sangat bagus untuk kita terapkan, Bu. Jadi model rapat. Dan ini tidak menyita banyak ruang di dalam kelas. Bisa Ibu lihat mungkin, Ibu Iya, Pak, iya. Indrawati, yang model seperti ini yang saya katakan. Jadi Ibu itu berada di sebelah kiri ya. Jadi ini dapat. Ibu bisa berjalan untuk melakukan apa namanya, pembelajaran ya. Jadi guru juga tidak boleh tinggal duduk di tempatnya terus ya. Jadi silakan Ibu lakukan seperti ini. Jadi Ibu bisa mengontrol. Jadi siswa yang ada 2 di sebelah kanan itu, dia tidak bisa tertidur ya. Biasanya kan kalau siswa itu bosan, dia tertidur. Mohon maaf sebelumnya saya sering mengatakan tertidur. Karena kenapa? Karena biasanya pengalaman saya ya. Kebetulan saya mengajarkan bahasa Inggris juga. Biasanya kan anak-anak itu kalau jam-jam terakhir ya, biasanya mereka cepat jenuh. Jadi biasa mereka tertidur di belakang. Tapi kalau kita melakukan yang namanya meja conference seperti ini, Ibu berada di sebelah kiri, itu jelas tidak menyita ruang yang banyak. Apalagi kalau tadi Ibu mengatakan diskak ya, tidak menyita ruang yang banyak dalam susunan seperti ini. Kemudian Ibu bisa gampang melakukan yang namanya kontrol kepada siswanya. Dan pembelajarannya juga seperti ini ya, jelas sangat efektif. Saya kira itu dari saya, Ibu Indrawati. Ya, Pangkep ya, Pak. salam kenal dari Pangkep. Iya, dari Pangkep, sekampung saya itu Pak Hadi. Oh, alhamdulillah. Ternyata untuk malam ini banyak juga yang dari luar daerah. Padahal ya alhamdulillah sampai bahkan ada yang sampai Nunukan. Ternyata gosip pada malam ini ya. Ya, tadi ada dari luar negeri, saya tunggu yang dari luar negeri. Karena tadi teman juga ada yang mau masuk di roomnya. Oh iya. Terima kasih. Tadi ada yang bertanya masuk di bagian mana mengisi daftar hadir. Sudah ada linknya Pak di kolom chat. Silahkan diisi daftar hadirnya. Selanjutnya host, ada pertanyaan belum dijawab? Ada, ini banyak sekali pertanyaan ini. Justru banyak yang takutnya saya kelewatan. Ada salah satunya dari Ibu Andi Irma. Andi Irma mempertanyakan seperti ini. Saya memiliki siswa yang berjumlah 28 orang. Sementara ruangan 7 kali 8 meter. Di pojok terdapat pojok baca dan lemari. Ya, pojok baca dan lemari. Bagaimana desain yang efektif supaya siswa saya secara keseluruhan tidak merasa sumpek dan dapat memperhatikan materi depan kelas. Nah, itu. Udah dapat, Pak Adi, artinya pertanyaannya. Oke, dapat. Terima kasih. Dari siapa tadi? Ini Ibu Andi Irma. Ibu Andi Irma ya. Iya. Baik, saya jawab ya. Wah, siswanya lumayan banyak, 28 orang. Kemudian 8. Begini. Kalau menurut saya ya, apalagi ini kan sebenarnya desain kelas ini tidak mutlak bahwa kita harus melakukan pembelajaran di dalam kelas. Bisa juga kita lakukan di luar kelas. Tapi intinya ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di luar kelas, dikondisikan juga dengan situasi di luar kelas. Jangan sampai sekolahnya jarang pohonan, kemudian
tengah hari melakukan semacam itu kan menurut saya itu tidak efektif. Jadi masukan saya untuk Ibu Andi Irma, ya, silakan ajak siswa Ibu sekali-kali belajar di luar kelas. Dan buat semacam model lingkaran. Jadi ketika siswanya ada 28 orang, kita buat di situ 7 orang, buat lingkaran 7 orang. Kali 4 ya. Jadi 4 kelompok. Nah, jadi Ibu bisa berpindah-pindah dari lingkaran satu ke lingkaran yang lainnya. Namun ketika Ibu memang Ibu artinya situasi mungkin di luar kelas tidak efektif untuk melakukan hal seperti ini, saran saya ya, lakukan model kelas yang seperti poin 10 auditorium poin 10 ya. Lakukan yang seperti itu, jadi dia bentuknya melengkung, mejanya melengkung, yang poin 10, sehingga semuanya jumlah siswa Ibu yang 28 orang dia dapat. Namun tidak mutlak juga bahwa kita harus menggunakan terus yang namanya model auditorium. Sekali-kali kita bisa menggunakan yang namanya model U mungkin, karena siswanya lumayan banyak. Ya. Atau bisa juga kita menggunakan yang namanya kelompok untuk kelompok di poin 9. Jadi ini dapat. Jadi Ibu berada di antara 2 orang siswa. Jadi ini bisa dapat 24 orang. Jadi kita kita buat meja dalam bentuk persegi. Kalau di dalam kelas ini ya, kita buat meja dalam bentuk persegi. Di situ bisa Ibu berada di antara 2 orang, bisa juga berada di antara 4 orang anak. Jadi kalau pembelajaran IPA memperlihatkan yang namanya globe dunia kepada siswa, ini sangat efektif bagi saya, kalau menurut saya. Terima kasih pada Ibu Andi Irma. Ya, itu tadi dari Ibu Andi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yus Amma. Sama, kalau tidak salah. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya tadi kami telat gabung, jadi banyak materi tertinggal. Langsung saja pertanyaan saya, bagaimana model kelas yang cocok dan efektif ketika kita menggunakan LCD mengajar? Mengingat ruang kami full cahaya, otomatis siswa saya membelakangi pintu. Soalnya saya tutupi jendela. Bagaimana model kelas yang cocok dan efektif ketika kita menggunakan LCD mengajar? Ketika menggunakan yang namanya LCD ya? Ya. Baik. Ketika kita menggunakan LCD di dalam mengajar, makanya tadi saya katakan bahwa silakan Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya model U ya. Ini sangat efektif. Bisa juga menggunakan yang namanya formasi corak tim di poin 3. Formasi corak tim itu sangat efektif sebenarnya. Karena kenapa? Karena Ibu berada di tengah ya. Kemudian kebetulan tengahnya itu kosong. Kalau formasi corak tim itu sangat jelas sekali. Siswanya dapat semua. Tidak ada yang tidak dapat melihat materi yang Ibu berikan. Dan tidak ada siswa juga yang jenuh. Saya rasa kalau Ibu merasa menggunakan yang namanya formasi corak tim.
dan model U. Jadi semuanya dapat ya, dapat melihat LCD. Dan untuk materi saya ini nanti bisa mungkin Pak Hedil ya, Siap. ya host ya. Tadi kan saya sudah berikan di apa namanya di Google Drive-nya ya. Google Drive-nya ya. Ya, bisa mungkin nanti di-share di chat sehingga Siap, bisa siap. dapat. Oke. Siap, Pak Adi. Itu Ya, dari silakan saya. lanjut. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bu Yusama. Pak Host, bagaimana? Masih ada pertanyaan yang belum jawab? Ya. Kita lihat dulu. Ya, hampir beberapa pertanyaan itu tentang link materi, tapi sudah ada persetujuan dari narasumber. Nanti kita akan share di kolom chat. Kemudian Yus Amma tadi sudah. Ya, ini kita tunggu lagi nih, siapa tahu ada yang mau bersuara, bertanya, silakan. Sambil kita menunggu, coba dari atas ada mungkin. Silakan Pak. Ya, termasuk mungkin ya teman-teman dari panelis ada yang ingin ditanyakan, silakan sharing. Nah, ada ini satu dari Pak Adi, dari Asmega Masri. Pertanyaannya adalah untuk model kelas berapa, apa ini Kak? Untuk model kelas berapa kali bisa diganti-ganti? Nah, ini Pak Adi. Model kelasnya ini berapa kali bisa diganti-ganti nih? Dari Ibu Asmega Masri nih. Ya, teman saya ini, Ibu Asmega Masri ya. Oh, siap. Beliau juga adalah aktivis SGI. Bahkan senior saya sebenarnya. Oh. Jadi tadi yang saya katakan Ibu Asmega ya. Ini kan biasanya yang saya lakukan 2 kali dalam 1 minggu. Jadi biasanya saya lakukan 2 kali dalam 1 minggu. Ya, kalau saya. Nah, tapi kalau mungkin misalnya Ibu Asmega mau melakukan tiap hari ya silakan. Apalagi kan Ibu mengajar kalau tidak salah di MAN ya. MAN 1 Pinrang. Penting buat angkat Jelas kursinya, Pak. siswanya banyak. Ya, ini teman saya ini. Oke, menurut saya itu. Ya. Silakan Bu moderator. Bentar, pertanyaan masih ada yang belum jawab? Sepertinya Bagaimana? sudah ya. Ini tentang link yang tadi di-share Pak Adi untuk materinya, ternyata ada teman yang buka, itu nggak bisa diakses ini. Ada yang katanya nggak bisa diakses. Bisa nanti diupdate lagi linknya Pak Adi ya. Oke. Nanti saya. Oke. Ada satu ini pertanyaan dari apa ini? From L. Wah, ada L ini, L bertanya ini. L ya. Bagaimana model kelas pembelajaran yang cocok untuk siswa yang kinestetik? Menarik nih Pak Adi. Model kelas yang mana yang tepat ini untuk siswa yang punya tipe kinestetik? Kalau belajar kinestetik seperti ini ya, saya rasa itu kan kalau kinestetik yang bergerak ya. Bergerak. Ya, yang aktif di dalam bergerak. Karena kebetulan juga kalau masalah kinestetik, auditori. Atau kita minta dulu penjelasan dari L ini, bagaimana maksudnya ini? Lebih bagus lagi kalau diaktifkan mic-nya. Dari Mr. L. Mr. L ini. Ini nggak bisa Mr. L-nya ini. Ya, lanjut aja Pak Adi. Kayaknya nggak bisa mute. Saya nggak tahu juga kenapa L ini nggak. Jadi kalau menurut saya ya, misalkan
anak atau bisa siswa kita. diaktifkan Ya. anu ini. Apa namanya? Jelaskan singkat aja dulu Pak Adi tentang pembelajaran yang terdapat di dalam kelasnya terdapat siswa yang kinestetik. Ya, siswa yang kinestetik ada baiknya kita lakukan yang namanya pembelajaran di luar kelas. Kita berikan yang model lingkaran seperti itu, karena kalau kinestetik jelas siswa aktif ya. Mereka selalu ingin berlari. Nah, terkadang kalau kita memberikan yang apa namanya, artinya sekali-kali kita bawa pembelajaran di luar kelas. Kalau kita memberikan model yang lain ya, tergantung juga dari siswa kita. Kalau siswa SD kita sebaiknya kita lakukan yang namanya model lingkaran. Dan kita lakukan pembelajaran di luar kelas. Tapi kalau ibu atau bapak ingin melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan anak yang kinestetik seperti itu, alangkah sebaiknya kita gunakan yang model workstation. Jadi dia tidak saling mengganggu ya antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Di poin 4 itu. Karena biasanya kalau anak kinestetik, biasanya mereka aktif. Saya kira itu dari saya, Pak Hedil. Ya, siap. Bu moderator. Ya, selanjutnya ada dari Bunda Nurbaiti. Aduh, selamat bergabung Bunda. Mohon maaf tidak dikasih kursi PI. Ini ada pertanyaan dari Bunda Nurbaiti. Assalamualaikum. Lihat dengan meja suara tim sangat cocok dengan kondisi kelas saya, kelas 5 175 Cendana yang jumlah siswanya 30. Nah, yang adalah beberapa siswa tidak mau duduk di bagian meja yang tidak memiliki kolom meja. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Abe, bagaimana pencerahannya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi Ibu Nurbaiti tadi bertanya tentang formasi corak tim ya? Ya. Jadi begini. Kalau saya artinya kita sebenarnya guru harus juga jeli bagaimana caranya kita melihat kondisi siswa kita. Apalagi jumlah siswanya sangat banyak, sampai 36 siswa ya. Jadi tidak mutlak bahwa meja atau kursi yang kita berikan kepada siswa itu mereka duduk terus di situ atau mereka berada terus di situ. Sekali-kali kita adakan rolling ya, kita supaya kelas kita hidup ya, dalam mengajar. Jadi kita rolling. Misalnya si A ya berada di depan. Dan besoknya dia berada di belakang lagi. Dari 3 susunan corak tim itu. Jadi kita rolling atau kita adakan yang namanya pertukaran siswa dari bangku A ke bangku B. Seperti itu kalau menurut saya. Karena memang biasanya juga siswa di dalam kelas terus terang biasanya dia pilih-pilih meja. Bahkan kalau pada saat ujian, ini kan siswa senang sekali kalau dia berada di belakang. Bukan begitu Bapak Ibu ya? Tidak semua. Kenapa? Barangkali. Kalau saya duduknya depan kalau lagi ujian. Ya, kalau saya juga begitu dulu waktu masih sekolah. Saya sering duduk di depan supaya saya mengerti apa yang guru saya berikan. Tapi terkadang namanya karakter siswa kan biasanya berbeda-beda. Makanya itu saya katakan lakukan yang namanya pertukaran atau di rolling tempatnya. Jadi kalau dia bilang saya tidak mau duduk di tidak ada anunya di bawah kolomnya dan lain-lain sebagainya, makanya kita adakan rolling, kita atur. Siswa yang paling cepat dia berada di depan misalnya. Yang terlambat dia berada di belakang. Jadi semua mengena. Jadi tergantung dari kita guru bagaimana caranya kita mengatur
posisi duduk dari siswa kita. Saya kira seperti itu. Ya, itu ya Bunda. Oh ya, ini Pak Host. Ya. Tadi El kayaknya sempat terpental keluar. Jadi pada saat gitu. tidak didengar. Gimana ini? Oh gitu. Mau ya silakan bisa kita aktifkan kembali. Pak El sudah gabung kembali ya? Ya sudah. Oh gitu. Karena kita cari El. Pertanyaannya Pak, bagaimana model kelas pembelajaran yang cocok untuk tipe Pak El sudah gabung. Pak El sudah gabung. Silakan Pak El. Diberi tanggung jawab pun tidak bisa. Ya, mic-nya mungkin sudah. Sudah. Sudah aktif ya? Ya, sudah. Pak El. Ya. Ya, Ibu ya. Silakan Bu. Ya. Mau bertanya Pak? Ya, silakan. Ya. Tentang kelas untuk anak yang kinestetik itu kenapa ya? Atau model pembelajarannya yang cocok itu? Nah, soalnya diberi tanggung jawab itu bisa mimpin temannya gitu, itu lebih bertanggung jawab gitu bisa. Tapi kalau dijelas seperti biasanya pembelajaran itu aku suka mengganggu temannya. Terus depan juga nggak bisa. Ya. Saya bisa tangkap Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu El. Ya. Kayaknya dari Jawa ya. Ini kan tadi saya katakan, ya Ibu ya. Iya Pak. Bahwa supaya siswa kita tidak saling mengganggu ya. Nah, kita gunakan yang namanya Poin 4 itu workstation. Jadi dia bersebelahan, jadi dia tidak saling mengganggu. Karena kan biasanya estetik itu memang sering suka jahil ya, menjahili temannya, bahkan berantem atau bagaimana. Kali Ibu bisa menggunakan yang model lingkaran. Jadi Ibu berada di tengah buat ada yang mengganggu temannya ya, kita berikan yang namanya panis, memberatkan bagi siswa. Oh, untuk sekarang satu kelas 450 itu jumlah siswanya cukup. 45 banyak betul ya dalam satu kelas. Nah, jadi kalau seumpama bentuk lingkaran gitu cukup Pak. Jadi paling enggak itu bentuk letter U. Dan itu pun umpama waktunya dikasih 45 menit itu untuk menata kursi saja itu sudah berapa itu Pak? Itu. Itulah tadi yang saya katakan Bu ya. Kalau model U sekali-kali kita berikan model yang lain atau pembelajaran di luar kelas misalkan. Yang tadi saya katakan model lingkaran, itu kan kalau model lingkaran yang Ibu lihat di presentasi saya, itu kan jelas tidak muat dalam 45 orang. Jadi Ibu bagi kelompok aja. Misalkan 45 dibagi 5, jadi 9 orang berbentuk lingkaran dalam 5 kelompok. Jadi tidak mutlak juga bahwa model lingkaran dibuatkan 45 orang dalam lingkaran. Bisa dapat satu sekolah Ibu. Jadi kita yang guru sebagai guru ya harus pintar-pintar memanage atau mengatur bagaimana posisi yang efektif. Kalau Ibu menggunakan model U, saya rasa susah ya. Kalau dalam satu kelas saja U-nya ya. Tapi kalau model U dalam berbentuk kelompok, kita Ibu gunakan. Model U dalam kelas berbentuk kelompok. Misalnya 9 orang. Jadi Ibu buatkan 5 kelompok. Jangan berfokus pada model U, tapi cuma satu aja. Jadi
saran saya kita gunakan 5 kelompok dari 9 dari 45 jumlah siswa. Saya kira itu. Ya, sebelum lanjut mungkin Bu, kami penasaran di sini L, boleh singkatan dari L itu singkatan dari apa ya? Kita Iya Pak, Bu. Saya itu Lailatul Munia. Oh, panggil. Dari mana Ibu? Ya, dari dengan inisial L juga. Dari mana Ibu Leila? Dari Jawa Timur. Wah, salam kenal dari Jawa Timur. salam Iya. kenal Ila dari Jawa Timur. Iya, kemarin. Permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Laila ini cukup rumit ya. Yang pertama tadi anak dengan kondisinya yang kinestesis. Kemudian yang kedua jumlah siswa yang Padat, kalau ya. di kami Pak, kalau Bu, kalau kami di Parepare itu maksimal jumlah siswa dalam satu kelas itu 28 orang. Jadi Ya. kalau sudah seperti yang Ibu katakan tadi 45 orang itu kami sudah bagi jadi 2 kelas. Ya. Padat ya. Di sini banyak sekali Pak, Bu. Soalnya di sini ada sekitar 55 kelas. Dan per kelasnya itu kelas gemuk semua. Sekolah apa Bu namanya itu? Maksudnya sekolah dasar kah, SLTP kah, atau SMA, SMK mungkin? Padat. Ya, Ibu Laila SD, SMP atau SMA? Sini MTSN. Oh, MTSN. Alhamdulillah. Ya. Sekolah agama, bagus. Ya, kira-kira seperti itu, Bu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti Ibu jangan kapok bergabung dengan kita di acara gosip berikutnya. Tidak, Bu, Pak. ya. Saya punya teman di Parepare juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin saya juga termasuk temannya, Bu. Ya, baik, itu tadi dari Ibu Laila. Selanjutnya ada dari Pak Yaser. Ya, Pak Yaser. Pertanyaan dari Pak Yaser. Menurut Pak Hadi Waratama, bagaimana satuan pendidikan yang menerapkan moving class? Model mana yang paling cocok, mengingat setiap saat peserta didik harus berpindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Ya, dari Pak Yaser. Iya, Pak Yaser ya. Ya. Baik ya. Nah, jadi kalau dikatakan moving class, kalau menurut saya pribadi sebenarnya bagus. Kenapa saya katakan? Yang pertama, alasan saya karena siswa tidak jenuh. Yang kedua, kelasnya yang dia dapatkan jelas berbeda. Sampai yang pada awalnya mungkin kelasnya agak luas. Yang kedua, kelasnya mungkin agak kecil. Yang ketiga, ya, kelasnya mungkin ber-AC. Jadi kalau menurut saya itu moving kelas itu sangat bagus sebenarnya. Jadi kalau ketika siswa kita atau sekolah kita mengadakan yang namanya moving kelas, kalau bagi saya sangat baik. Dan silahkan Bapak Yaser bisa mengatur kelasnya berdasarkan kelas model yang saya berikan ini. Itu saja dari saya Bapak Yaser. Semoga dimengerti apa yang saya katakan. Jadi jangan kapok kalau moving kelas. Itu sangat bagus sebenarnya. Betul. Bagaimana Ibu Murni? Ya, Saya ada sedikit tambahan juga, kalau bisa. Silakan Oh, Pak iya, Gatot, silakan. Siapa saya?
Ya, silakan Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Oh iya, iya. Oke. Ya. Makasih banyak Pak Hadi. Sangat luar biasa ini model-model kelas yang ditunjukkan, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada semua guru, semua teman-teman yang hadir pada hari ini, ya, untuk mendesain kelasnya. Namun sedikit saya juga bisa memberikan tambahan. Pernah kami berdiskusi untuk mencari model yang unik, yang lain dari yang sudah ada. Ya, sebagai tambahan saya bisa memperkenalkan ada 3 model yang pernah kami coba tawarkan pada guru, yaitu kami sebut namanya sebagai home style, virtual, dan miniatur. Ya, jadi terlepas dari model-model bangku dan tempat duduk anak-anak, ini model secara kelas secara keseluruhan, ya. Tapi memang ketiga model ini membutuhkan banyak ornamen-ornamen. Yang pertama itu model home style, ya. Pernah kami buat yang grandfather story, ya, di mana ada seakan-akan guru itu adalah seorang nenek-nenek yang menceritakan pada cucu-cucunya, kemudian anak-anak semua itu duduk dengan santainya di bawah. Guru duduk di atas di sofa, salah satu sofa, ya. Jadi sangat santai sekali, ya, suasana rumah gitu. Ada juga beberapa suasana rumah yang lain. Kemudian yang kedua itu virtual, ya. Kami pernah mencoba dengan metode belajar bahasa Inggris menggunakan virtual market, ya. Jadi kelas ini seakan-akan sebagai betul-betul penjual ikan, gitu kan, jual ikan. Jadi semua kelas itu disusun, ya, disusun seakan-akan ini adalah pasar klasik, pasar tradisional, gitu. Jadi virtual class, virtual market. Nah, itu beberapa bentuk virtual seperti itu, virtual cafe, ya. Nah, itu bisa sebagai salah satu alternatif, ya, kreatif bagi guru untuk bisa memilih. Yang ketiga itu model miniatur, seperti model miniatur pesawat, model miniatur kapal laut, ya, dan lain-lain, model miniatur bis di dalam bis. Nah, itu semua adalah salah satu model-model, beberapa model yang membuat kita lebih kreatif dan membuat anak-anak tidak jenuh. Karena intinya sebenarnya bagaimana anak-anak itu betul-betul betah dan lebih senang ke sekolah, gitu. Karena selama ini kami juga di tingkat SMA, ya, banyak masalah, ya, anak-anak itu lebih kalau kita tidak manajer dengan baik, seakan-akan kelas itu menjadi penjara, di mana anak-anak itu lompat pagar keluar, berarti tidak tahan, seakan-akan jadi penjara. Nah, kalau kemungkinan nantinya anak-anak lebih senang di kelas dibanding di rumahnya, nah, indah, dikatakan kita sudah berhasil mendesain kelas sehingga menarik, ya. Ini adalah mungkin tambahan sharing, ya, sehingga dari apa yang dijelaskan oleh Pak Hadi, ya, bisa kemudian lebih kreatif lagi kita untuk mendesain kelas kita yang lebih menarik untuk anak-anak, ya. Sekedar sharing, Pak Hadi. Makasih. Sangat bagus memang itu, Pak. Terutama kalau siswa yang ini, ya, semacam tingkat SMA, ya, biasanya kan mereka susah untuk diatur. Sangat bagus itu, Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak yang sudah memberikan pengalamannya. Ya, supaya kita semua bisa mendesain kelas sehingga anak-anak kita bisa betah. Betah datang ke sekolah. Pak Haidil, masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Ini udah tidak ada kayaknya, Bu Murni. Artinya silakan kita cukupkan aja. Tinggal Pak Adi link materinya bisa karena minta ada izin untuk masuk di Google Drive-nya, Pak Adi. Oh iya, nanti saya kasih Pak. Materinya itu jadi. Ya, yang materinya, ya. Iya. Atau mungkin bisa nanti belakangan dikirim ke peserta bagi yang daftar Pak Haidil sudah saya japri, Pak, materinya. Oh, sudah ya, sudah. Saya buka dulu. Oh, yang link tadi itu Pak Adi minta Pak Adi. Ada baru ya? Oh ya. Oh ya, siap. Sudah masuk, ya. Oke.
Silakan lanjut Bu Murni. Jadi materinya sudah ada ya? Sudah ada, sudah ada. Ya, jadi kita siap-siap tutup ini. Gimana? Iya. Kita bertanya kah? Oh ya, silahkan Ibu cantik. Iya. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan meskipun di akhir-akhir. Saya sebenarnya dari tadi mau bertanya, cuman pikir-pikir apa ya? Nantinya dikembalikan bahwa itu tergantung lagi dengan guru masing-masing kreasinya. Tapi saya terus terang sangat merasa bahwa saya sangat sulit untuk mendesain kelas saya. Kelas saya itu kalau saya tidak salah ukurannya 7 kali 9 meter atau 7 kali 8 meter. Karena awalnya itu kelas saya adalah sebuah perpustakaan yang dibagi dua. Jadi dua menjadi 2 kelas. Jumlah siswa saya 32 orang. Anaknya juga yang besar-besar. Kemudian yang masalah ada tiang di tengah-tengah ruangan. Jadi posisi papan tulis saya itu sangat sulit. Saya kasih ke sebelah kiri, yang di sebelah kanan di tengah enggak lihat. Kemudian kalau saya pasang LCD itu proyektor, saya taruh di tengah, yang bagian tengah juga enggak lihat, makanya serba sulit kayaknya. Jadi bagaimana kira-kira itu Pak Guru Hadi, minta tolong solusinya ketika ada kelas seperti itu. Tabe, silakan. Oke. Bu Maharani ya. Iya. Jadi kalau saya Bu, sekedar masukan saja ya, karena Ibu agak susah untuk mendesain kelasnya. Begini Bu, Ibu coba gunakan yang namanya poin 5 tadi. Ya, tolong dikasih lihat Pak. Itu bisa dapat semuanya. Yang mana itu Pak? Gambarnya minta tolong. Grouping. Grid out grouping. Jadi itu dapat. Jadi Ibu bisa berada di tengah dalam menjelaskan. Apalagi kalau ISD 5 ya sudah bagus fasilitas dan sarananya. Sarana dan prasarana sudah bagus. Jadi kalau Ibu menggunakan yang namanya break grouping seperti ini, coba Ibu patenkan ya dalam 1 minggu. Ibu coba-coba saja. Oke. Minta tolong ditampilkan gambarnya Pak yang nomor 5 itu. Minta tolong. Sudah dikirim kayaknya Pak Hedil itu. Oh. Ya, di grup. Saya kira Ya. bisa kita share gambarnya di sini. Jadi di situ Ibu Maharani bisa menggunakan itu kan semacam model U ya. Model U. Kemudian di sebelah kiri dan kanan di situ ada meja. Oh iya. Ya. Saya rasa kalau jumlah siswa sekitar 35 itu dapat itu. Iya, yang masalah itu karena kelas saya ukurannya kecil, 7 kali 8. 7 kali 8 kemudian atau begini, saya bisa minta mungkin nanti Pak Hadi saya culik. Kalau misalnya sudah sekolah, saya culik untuk ke kelas saya ya. Bisa ya Pak Hadi? Pandemi ya. Bisa after pandemi. Oke, thank you Pak Hadi penjelasannya, terima kasih. Masalahnya kalau sekarang Mantap. susah ya. Mau diculik kayaknya ini pematerinya supaya bisa kasih solusi. Siap offline dan online saya siap. Oh mantap Pak Hadi, thank you ya. Oke, terima kasih Ibu moderator, silakan. Saya bisa ikut sehingga di kafe. Ikut juga. Habis pandemi. Go. Ya, ini tadi dari Ibu Maharani, sepertinya pertanyaan terakhir ya, Pak. Oke, sip. Ya, silakan. Sudah tidak ada lagi. Sepertinya pertanyaan terakhir ya dari Bu Maharani.
Oh iya. Iya. Sebelum ditutup, mungkin ada penyampaian dari Ketua IGI Parepare untuk pesan-pesan untuk panelis kita ini, partisipan kita hari ini, untuk kedepannya gimana? Silakan Pak Ketua, silakan. Terima kasih host dengan moderator. Cukup luar biasa ini tim dari Gosip ya. Jumlah peserta tadi yang saya sempat lihat sampai 111 dan kemudian bertambah dan berkurang. Ya, ada yang keluar masuk kayaknya memang. Mudah-mudahan ini depan Gosip kita makin diminati dan untuk Parepare ya. Saya pikir ini Gosip ini adalah termasuk salah satu kegiatan yang sangat cepat ya, sangat agresif, sangat intens ya, dan bisa banyak bisa memberikan masukan pada guru-guru ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa kemas lagi dengan cara yang bisa lebih banyak lagi guru-guru bisa mendapatkan informasinya. Ini kena kemungkinan ini kita belum terlalu masih menyampaikan pada guru-guru yang lain. Masih banyak sebenarnya guru yang sangat menginginkan kegiatan ini ya, dan mungkin baru Gosip saja yang ada kegiatan begini yang secara intens rutin ya, untuk tutorial dan berbagi seperti ini ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi bisa mengikuti, dan ini Gosip ini uniknya karena pesertanya dari guru dan pematerinya dari guru ya. Jadi kami mohon pada Bapak Ibu sekalian, terutama yang hadir pada saat ini ya, manakala ada di antara kita yang ingin berbagi ya, mohon disampaikan pada pengurus IGI ataukah langsung tim Gosip nantinya, sehingga kita bisa lebih banyak untuk saling berbagi ya di antara kita, karena walaupun bagaimana untuk meningkatkan kompetensi kita ya, maka kita yang harus berperan utama ya. Kita tidak menunggu dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama atau siapa saja, tapi kita yang berperan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi kita sendiri. Makasih banyak untuk semuanya. Ya. Terima kasih moderator, silakan ya. Makasih Pak Hadi. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka ini akan segera kita tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hadi Waratama yang telah membagi pengalamannya kepada acara Gosip malam ini. Terima kasih tak lupa pula kami ucapkan kepada para pengurus wilayah dan pengurus daerah lainnya yang sempat bergabung dengan kami malam ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada para peserta Gosip atas partisipasi aktifnya selama acara berlangsung. Akhirnya saya sebagai moderator dan mewakili tim Gosip IGI Kota Parepare mohon undur diri dan menyampaikan permohonan maaf jika ada kata atau tindakan yang kurang berkenan dalam acara tadi. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan gosip-gosip berikutnya. Mari kita tutup diskusi kita malam ini dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih semuanya untuk materinya nanti yang gabung di grup IG nanti saya share di grup IG. Kalau teman-teman yang tidak tergabung di grup IG nanti silakan japri nomor HP saya terterakan di kolom chat. Nanti saya kirimkan ya, materi malam ini. Tapi nanti yang di grup IG saya akan tetap masuk ya. Terima kasih partisipannya semua teman-teman sekalian. Jangki dulu N. Iya. Jangki dulu N. Iya.
mau dievaluasi.